Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Selamat berjumpa kembali pada renungan minggu ketiga pada masa Advent ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak, tidak terasa persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan, Sang Juru Selamat kita, sudah semakin dekat. Kini kita memasuki Advent minggu ketiga, yaitu Minggu Gaudete. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan hati dengan penuh sukacita untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam diri kita masing-masing. Sebelum renungan kita mulai, marilah kita nyalakan lilin Advent yang ketiga. Adapun tema Advent minggu yang ketiga adalah bertetangga itu asik. Bapak, Ibu, serta anak-anak, marilah kita mengawali renungan Advent pada pagi hari ini dengan menyanyi bersama. Anak-anak
dan Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali renungan hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena di masa pandemi ini kami masih boleh mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Sang Juru Selamat. Kini kami sudah memasuki Minggu Advent ketiga, yakni Minggu Gaudete, di mana kita semua bersukacita dalam persiapan kami. Melalui Minggu Advent ketiga ini, secara khusus, kami ingin merenungkan bagaimana hidup bertetangga menjadi menyenangkan jika saling membangun dan menjaga. Oleh karena itu, kiranya Engkau berkenan hadir bersama kami saat ini, agar kami dapat menangkap pesan yang hendak Engkau sampaikan kepada kami melalui renungan hari ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan berhati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Tuhan. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita simak bersama bacaan yang baru saja kita dengarkan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47, ingin menampakkan cara hidup jemaat perdana, yaitu gereja awal pada zaman para rasul. Di situ terdapat 4 poin yang bisa kita ambil hari ini. Untuk poin yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Untuk poin yang kedua, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kemudian untuk poin yang ketiga, mereka selalu berbagi kepada orang lain sesuai dengan keperluan masing-masing. Bahkan apa yang menjadi kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kemudian untuk poin yang keempat, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Ini semua dapat terjadi karena Roh Kudus. Roh Kudus membuat umat Tuhan hidup dengan cara yang baru. Hal ini membuat semua orang menjadi bahagia dan percaya, karena mereka mengalami suatu hidup bersama yang damai dan penuh sukacita.
kehidupan bersama menjadi lebih indah karena mereka menjalaninya dengan tulus hati, berbagi sambil bersyukur kepada Allah. Kasih dan kebaikan Tuhan bukan hanya dirasakan melalui doa-doa bersama saja, melainkan juga melalui kebersamaan yang saling meneguhkan dengan sesama kita. Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, demikianlah renungan yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan anak-anak, setelah mendengarkan firman Tuhan dan renungan baru saja, kita refleksikan dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, menurut anak-anak, apa yang membuat para jemaat perdana begitu kuat dalam persaudaraan? Yang kedua, apakah yang mendasari para jemaat perdana untuk rela menjual semua harta bendanya? Yang ketiga, bagaimanakah pengalaman kalian dalam kehidupan bertetangga di lingkungan masyarakat? Yang terakhir, sebagai murid Kristus, sikap seperti apa yang harusnya kita tampilkan terhadap lingkungan sekitar? Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas pengalaman hidup kami bersama tetangga sekitar kami. Dalam minggu Advent ketiga, minggu Gaudete ini, kami menyadari bahwa sebagai makhluk sosial, kami perlu membangun relasi dengan tetangga sekitar kami. Kami mohon ya Tuhan, bantulah kami untuk lebih peka dan saling menghargai perbedaan, menciptakan keakraban yang menyenangkan di antara kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari suara
Bye.